Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2481. Penculikan. Ekspresi Tuan Henderson berkerut. Yang paling dia takuti adalah Stephen diculik. Jadi, dia berpikir dalam hatinya, saya salah satu master senior di keluarga Schultz. Kali ini saya datang ke Aurus Hill untuk melindungi putra kedua. Jika dia benar-benar tersedak di bawah hidung saya, di mana saya harus menaruh wajah tua ini? Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Tuan Schultz saat saya kembali? Segera, dia teringat Steve yang tinggal di sebelah Stephen. Seolah-olah dia sedang mengambil sedotan penyelamat, dan berkata, apakah bos sedang menjangkau orang Amerika di kamar sebelah? Asisten, seperti dia, sedang menunggu keajaiban terjadi. Dia yang sedang panik setengah mati. Matanya langsung menyala dan dia berkata dengan penuh semangat, itu mungkin, sungguh mungkin. Setelah berbicara, dia segera berbalik dan keluar berlari. Yang lain bergegas mengikuti. Akibatnya, saat dia membunyikan bel pintu di kamar sebelah, tetap tidak ada respon. Setiap orang yang masih berharap secercah harapan pada awalnya, hati mereka langsung tenggelam ke dasar. Semua orang memandang Penatua Henderson, menunggu dia mengambil keputusan. Dia biasanya memiliki ekspresi tenang dan tak terduga. Saat ini, ekspresi tetap sama seperti ketika ayahnya meninggal ketika dia berusia 18 tahun. Dengan wajah gelap, dia menendang pintu Steve sampai terbuka dan memaksa masuk bersama semua orang. Mereka menemukan Steve, sama seperti Stephen, juga telah menguap. Tuan Henderson seperti anjing. Dia menciumnya di sini, melihat ke sana, menyentuh sesuatu untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menemukan petunjuk yang berharga. Dia sangat panik sehingga tangannya gemetar tak terkendali ketika menyentuh sesuatu. Akhirnya, dia duduk di lantai dan berkata dengan wajah abu-abu, cepat, hubungi Tuan Schultz untuk melapor. Beberapa menit yang lalu, Cat Van baru saja berbaring. Awalnya, apa yang terjadi di Aurus Hill membuatnya tidak bisa tidur. Secara khusus, keberadaan Helen dan Sophie tidak diketahui, yang membuatnya selalu khawatir akan terjadi sesuatu. Selain itu, dia memang sedikit khawatir tentang cucu sulungnya, Sophie, karena dia selalu membekukannya sejak kecil, dan dia sangat mencintainya. Namun, ketika keluarga Schultz secara bertahap mengendalikan opini publik, kekhawatiran batinnya menjadi sangat lega. Meskipun dia masih sedikit khawatir tentang Sophie, dia berasumsi, Sophie dan Helen masuk ke mobil bersama, mengalami kecelakaan mobil, dan menghilang bersama. Jika dia berharap Helen mati, maka Sophie juga pasti mati. Jika dia mengharapkan Sophie bisa bertahan hidup, maka Helen 80% juga akan bertahan. Oleh karena itu, dia berjanji hatinya dan berpikir dalam hati. Hasil yang paling bebas dari kekhawatiran adalah bahwa kedua perempuan itu mati bersama. Jika hanya Sophie yang hidup, maka dengan karakternya, Sophie pasti akan melakukan segala kemungkinan. Dia akan menyelidiki semuanya, dan ketika saatnya tiba, dia akan kembali melawanku. Jadi ayo lakukan saja, selamatkan diriku dari menyimpan ranjau. Untuk memahami lapisan ini, dia menarik napas lega. Sekarang dia hanya menunggu Stephen memberi informasi yang mengkonfirmasi kematian Helen sesegera mungkin. Pada saat ini, pengurus rumah tangga mengetuk pintu dan memberitahu, Tuan, keluarga Dunn ada di sini. Keluarga Dunn, kepala Cat Van merasa berat untuk beberapa saat, dan dia bertanya, siapa saja yang ada di sini? Bab 2482. Pengurus rumah buru-buru berkata, Jefferson, Tuan Dunn, membawa Harlem, anak tertua keluarga Dunn, bersamanya. Tuan Schultz menggosok pelipisnya dan menghela napas. Ini sangat menyebalkan. Untuk keluarga apa Dunn datang kepadaku? Apakah mereka datang untuk meminta kesalahan pada guru? Seharusnya tidak. Aurus Hill bukan wilayah saya, dan tidak ada bukti Helen dibunuh oleh saya. Apakah mereka akan bertanya kepada saya tentang hal itu? Namun,
Keluarga Dun tetaplah keluarga besan, dan memiliki hubungan yang dalam di puncak. Aku tidak bisa menyinggung perasaan terang-terangan mereka, sepertinya aku harus menghadapinya. Memikirkan hal ini, Tuan Schultz berkata kepada pengurus rumah tangga, Anda mengatur agar mereka pergi ke ruang tamu untuk duduk sebentar, dan saya akan datang ke sana. Baik Tuan. Beberapa menit kemudian, Tuan Schultz melangkah ke ruang tamu. Begitu dia tiba di ruang tamu, dia melihat ayah dan anak keluarga Dun berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah marah. Dia segera membayangkan pura kesakitan, pergi menemuinya, dan terisak. Hai besan, apa yang terjadi pada Helen dan informasi Sophie dan, apakah Anda punya? Jefferson berkata dengan dingin, Cat Van, saya ingin bertanya lebih banyak kepada Anda. Apakah hilangnya Helen dan Sophie ada hubungannya dengan kalian? Kamu sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Jika tidak, aku, Jefferson, akan berada di berselisih denganmu. Aku, Tuan Tua Schultz menunjuk ke hidungnya dan berkata dengan sakit hati, Helen menantu perempuanku, dan Sophie cucu perempuanku. Tidak mungkin aku bisa menyakiti mereka. Cat Van segera menambahkan, sejujurnya, saya telah mengirim Stephen ke Aurus Hill untuk menyelidiki dan menyelamatkan dengan cepat. Saya melakukan yang terbaik. Saya harus melindungi keselamatan mereka. Meskipun Jefferson memiliki beberapa keraguan pada Cat Van, namun juga, tidak ada bukti. Dan satu hal yang membingungkannya adalah dia tahu bahwa Tuan Schultz sangat membunuh cucunya, Sophie. Jika Helen mengalami kecelakaan, mereka akan mengira bahwa Tuan Schultz atau Seldon yang berada jauh di Australia melakukannya. Namun, karena Sophie juga mengalami kecelakaan, mereka berdua merasa bahwa keduanya tidak akan membunuh cucu atau putri mereka. Oleh karena itu, Jefferson, yang tidak bisa menilai situasi saat ini, bertanya dengan suara dingin, apakah Stephen sudah menemukan hasil di Aurus Hill? Ini, Tuan Schultz berkata dengan ekspresi agak menyesal, saya belum menerima kabar yang jelas. Baru saja Stephen mengatakan dia meminta orang-orang mencari di seluruh rumah sakit Aurus Hill, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Dengan mengatakan itu, Tuan Schultz cepat-cepat berkata lagi, jangan khawatir Jefferson, saya akan menelepon sekarang dan menanyakan apakah ada situasi terbaru di Stephen. Jefferson mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu tanyakan saja. Tepat ketika dia berbicara, ponsel pengurus rumah tiba-tiba berbatasan. Dia buru-buru berjalan ke sudut untuk terhubung, dan kemudian berlari untuk melaporkan, Tuan, ini telepon dari Tuan Henderson. Dia bilang ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Oh, Tuan Schultz berkata dengan tergesa-gesa, berikan teleponmu padaku. Pengurus rumah tangga menyerahkan telepon kepadanya, dan Tuan Schultz segera bertanya, Tuan Henderson, Anda berada di Aurus Hill. Apakah Anda menemukan petunjuk penting? Tuan Henderson berkata dengan suara gemetar, Tuan, maafkan aku. Maaf untuk apa? Tuan Schultz menyadari ada yang tidak beres dan bertanya sambil mengerutkan kening. Apa yang penting? Katakan padaku dengan cepat. Tuan Henderson berseru dan berkata, Tuan muda kedua dia. Orang tua Schultz menjadi gila dan berkata, jangan bicara padaku dengan ragu-ragu. Apa yang terjadi dengan Stephen? Cepat, Tuan Henderson menghela napas berat. Hei, Tuan muda kedua. Dia hilang. Seluruh tubuh Tuan tua Schultz tersentak dalam sekejap, dan dia berseru, hilang. Apa yang kamu katakan? Dia bisa menghilang tepat di bawah hidungmu dan baru saja tiba di Aurus Hill. Bab 2483. Cat Van tidak bisa bertahan. Putra keduanya baru saja tiba di Aurus Hill, dan dia bahkan belum bermalam di Aurus Hill, dan dia sudah menghilang. Selain itu, dia mengetahui tentang kekuatan Tuan Henderson. Setelah melayani di keluarga Schultz selama bertahun-tahun, hampir tidak mungkin menemukan saingannya. Stephen memiliki perlindungan rahasianya. Bagaimana dia masih bisa menghilang? Elder Henderson di sisi telepon lain juga meratap saat ini. Dia berkata dengan malu sangat, Tuan, saya berada di lantai yang sama dengan putra kedua. Saya menjaga dari masalah apapun. Saya tidak menyangka. Putra kedua seperti menguap.
menghilang dari dalam ruangan. Semua ini luar biasa. Setelah itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, tidak hanya putra kedua yang hilang, juga teman baru putra kedua juga menghilang. Tuan Schultz buru-buru bertanya, teman baru macam apa? Tuan Henderson menjelaskan, dia orang Amerika yang ditemui putra kedua di bandara. Keluarga mereka sepakat dengan keluarga Rothschild, dan dia kebetulan memesan hotel yang sama dengan putra kedua. Putra kedua mengundangnya untuk tinggal di kamar sebelah. Tuan Schultz berseru dan bertanya, mungkinkah orang Amerika melakukan sesuatu yang salah? Tidak terlihat seperti itu, Penatua Henderson berkata. Saya telah mengamati orang Amerika itu. Dia adalah pria parubaya biasa. Dia tidak terlihat seperti seseorang dengan kungfu atau kekuatan khusus apapun. Jadi itu pasti bukan dia. Patua Schultz mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, masalah ini bahkan lebih aneh. Sangat sulit untuk membuat seseorang menghilang di bawah hidungmu tanpa suara. Apalagi membuat dua orang hilang pada saat yang sama. Tuan Henderson buru-buru berkata, ya, Tuan, saya menduga pihak lain pasti seorang master dari master. Orang tua Schultz berkata dengan gugup, bagaimana orang yang begitu kuat bisa ada di tempat sempit Aurus Hill? Kamu bergaul di antara orang-orang seni bela diri selama bertahun-tahun. Pernahkah kamu mendengar tentang seorang master di Aurus Hill? Tidak pernah, dia berkata dengan jujur. Tuan, sejujurnya, Aurus Hill bahkan tidak memiliki keluarga seni bela diri yang sedikit terkenal. Maka itu bahkan lebih aneh. Tuan tua Schultz merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok pelipisnya dan berkata, Aurus Hill ini benar-benar aneh. Helen dan Sophie masih belum diketahui keberadaannya. Mereka tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti ada medan magnet kuat yang tidak dapat dijelaskan dan tidak diketahui. Dan ada yang aneh dan misterius di mana-mana. Tuan Henderson berkata, Tuan, hal yang aneh bukan hanya itu. Orang Amerika yang dikenal putra kedua ini juga datang ke Aurus Hill dari ribuan mil juga untuk mencari anak dan bawahannya yang menghilang bersama. Belum ada berita dan petunjuk yang bisa ditemukan. Tuan Schultz merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia benar-benar tidak mengerti pembangkit tenaga listrik macam apa yang tersembunyi di belakangnya. Dengan kekuatan seperti ini untuk menutupi langit dengan satu tangan, orang itu pasti luar biasa. Jadi, dia berkata, Tuan Henderson, saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Kamu harus menemukan Stephen. Jika kamu tidak dapat menginstalnya, kamu tidak perlu kembali. Saat dia mengatakan itu, dia melirik Jefferson, yang ada di sekitarnya, dan berkata, juga temukan Helen dan Sophie. Yang ketiga adalah keluarga Schultz kita. Kita harus membawa mereka kembali dengan selamat. Bab 2484. Tuan Henderson segera menjawab, jangan khawatir, Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Tuan tua Schultz berkata, oke, jika petunjuk di Aurus Hill dulu, saya akan segera mengirim seseorang untuk mendukungmu. Setelah menutup telepon, Tuan Schultz berkata kepada Jefferson dengan wajah penuh rasa bersalah. Besanku, kamu baru saja mendengarnya. Bukan hanya Helen dan Sophie yang hilang, bahkan Stephen juga hilang. Apa kamu masih ragu? Apakah aku melakukan sesuatu di belakangmu? Helen menantu perempuan saya, Sophie cucu perempuan saya, dan Stephen putra saya. Jelas ada seseorang yang sengaja mengincar keluarga Schultz. Jefferson awalnya datang dengan motif meminta pertanggungjawaban. Namun apa yang dia dengar membuatnya sadar tanpa menghilangkan keraguannya pada Cat Van. Pada titik ini, menurutnya, sangat tidak mungkin Cat Van berada di belakang layar, menghilangkan beberapa orang dan bahkan membiarkan Stephen menghilang. Memikirkan hal ini, dia bertanya, Cat Van, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu menyinggung seseorang baru-baru ini? Pikirkan baik-baik, siapa yang lebih mencurigakan? Tuan Schultz merentangkan tangannya dan berkata, kamu tahu karakter saya. Saya biasanya tidak menahan diri. Jadi saya menyentuh banyak orang. Kamu membuatku berpikir. Aku tidak bisa memikirkan siapa orang itu. Jefferson menghela nafas. Dia tahu betul bahwa Cat Van mengatakan yang sebenarnya.
Sejak keluarga Schultz melampaui keluarga Wade dan menjadi keluarga nomor satu di Cina, Cat Van selalu menganggap dirinya sebagai bos dunia bisnis, dan dia biasanya sombong. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan tegas, Cat Van, apa yang terjadi mengingatkan adalah ketergesaanku. Tugas paling mendesak saat ini adalah menemukan mereka bertiga dengan cepat. Aku mengirim Hayes dan Honore ke Aorus Hill 2 jam yang lalu. Akan lebih baik jika kita berdua menyelidiki bersama, bukan? Bagaimana konservasi? Melihat dia telah menyiapkan Jefferson untuk sementara waktu, Tuan Schultz menghela napas lega dan berkata, Hei, Jefferson, sangat bagus jika kamu mau menyelidiki bersama. Tadi kamu mengeluh tentang saya. Salah paham. Memiliki dendam di hati. Dan saya sangat tertarik kamu bersedia bergandengan tangan. Jefferson berkata dengan nada meminta maaf. Tadi saya mengatakan sesuatu yang tidak pantas karena saya terburu-buru. Saya harap kamu tidak terlalu keberatan, Cat Van. Orang tua Schultz segera berkata dengan malu. Bagaimana bisa? Kamu menyerahkan Helen kepada keluarga Schultz kami. Dan kami tidak dapat melindunginya dengan baik. Ini adalah tanggung jawab keluarga Schultz. Bahkan jika kamu memukulku, aku Cat Van pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, dia menghela nafas panjang, menunjuk tangannya dan berkata, Hei, jangan membicarakan ini lagi. Tugas paling mendesak saat ini adalah kita harus mengirim lebih banyak orang ke Aorus Hill sesegera mungkin. Bahkan jika Aorus Hill terbalik, kita harus mengambil semuanya. Selamatkan semuanya. Jefferson mengangguk, menangkupkan tangannya dan berkata, karena ini masalahnya. Saya dan Harlem kembali dulu untuk memilah semua sumber daya dan kontak, dan mentransfer semua orang yang dapat direkrut ke Aorus Hill sesegera mungkin. Oke, Tuan Tua Schultz juga sengaja berpura-pura bersemangat dan berkata, karena ini terjadi, maka aku akan segera mengerahkan semua orang yang bisa dimobilisasi. Jefferson bersenandung dan berkata, Besan, kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Schultz buru-buru berkata, aku akan mengantarmu keluar. Jefferson berkata, kamu tinggal saja. Kami pergi sendiri. Tuan Tua Schultz berpura-pura marah dan berkata, Jefferson, kamu terlalu sopan padaku. Ayo, aku akan mengantarmu pergi. Bab 2485. Pada saat ini, di kota Aorus Hill, helikopter itu sudah sampai di peternakan anjing Albert. Pada saat ini, peternakan anjing sudah sibuk. Dengan orang kepercayaannya, Albert menunggu kedatangan Charlie. Saat deru helikopter menjadi semakin keras di langit, kepadatan antisipasi juga terlihat. Segera setelah itu, helikopter turun perlahan dan berhenti di tengah peternakan anjing. Albert segera membawa beberapa orang untuk berdiskusi dengannya. Pada saat ini, Isaac membuka pintu helikopter, lalu memberi isyarat menyilakan Charlie, dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, silakan. Charlie mengangguk dan turun dari helikopter bersama Rosalie. Albert berkata, Tuan Wade, saya sudah menyiapkan kamar tunggal yang Anda minta. Juga upacara reuni ayah anak yang hangat. Saya sudah menyiapkan semuanya. Menurut Anda kapan kita akan mulai? Jangan khawatir. Charlie mengulurkan tangan, menunjuk ke Stephen dan Steve, yang terikat bersama di kabin dan masih tidak sadarkan diri. Dia berkata, bawa mereka berdua ke kantormu dulu dan buka pakaian mereka, sisakan hanya celana. Lalu tuangkan baskom berisi air dingin ke masing-masing celana. Ngomong-ngomong, buka jendela, ini masih bulan pertama, dan cuaca di Aorus Hill masih dingin, dan tidak ada tanda-tanda pemanasan. Dalam cuaca seperti ini, jika ditelanjangi dan menuangkan baskom berisi air dingin, dan itu di ruangan dengan jendela yang terbuka lebar, kebanyakan orang tidak akan tahan. Albert tidak ragu-ragu sekali, dan segera berkata kepada bawahannya, cepat bawa kedua orang ini ke kantor. Minta seseorang memapua baskom berisi air dingin ke sana. Beberapa bawahan segera melangkah maju dan menyeret Stephen dan Steve yang tidak sadarkan diri langsung ke kantor Albert. Pada saat ini, Charlie bertanya, Albert, bagaimana kabar Walter sekarang? Albert cepat-cepat menjelaskan, Tuan Wade, Walter berada di tahap akhir uremia sekarang. Jangan khawatir,
Saya telah memberikan permainan penuh semangat kemanusiaan di sini dan secara aktif merawatnya. Sekarang dia akan diberikan hemodialisis setiap hari untuk menyelamatkan nyawa anjingnya. Charlie mengangguk dan berkata, bahwa aku melihatnya. Baik Tuan Wade. Albert membawa Charlie dan Isaac dan berjalan ke area kandang ternak anjing. Charlie mengamati kiri dan kanan sambil berjalan dan menghela napas. Tempatmu ini harus diselimuti. Apa kamu sudah punya rencana untuk memulai konstruksi? Albert berkata dengan hormat. Tuan Wade, setelah Tuan Cameron memberitahu saya tentang ini, saya sudah meminta orang untuk membuat rencana ekspansi. Albert menjelaskan rencananya pada Charlie dengan sangat serius. Rencana awal saya saat ini adalah membebaskan area seluas 500 meter persegi di halaman, menggali area ini, lalu membangun bawah tanah 3 lantai. Kandang 3 dimensi akan memiliki luas total setidaknya 1000 meter persegi, dan tidak akan ada masalah dalam membangun 70 atau 80 kandang. Kennel 3 dimensi ini terbuat dari beton bertulang. Tidak ada pintu keluar di 3 lantai bawah tanah. Semua pintu masuk dan keluar menerangi sebuah ruangan besar di dalam tanah. Personil harus melewati ruangan besar ini untuk pemeriksaan keamanan. Pada saat yang sama, 2 penjaga keamanan 14 jam untuk memastikan tidak ada seekor anjing pun yang bisa lolos dari kandang. Charlie tersenyum kecil dan bercanda. Kalau begitu, kamu bisa memelihara setidaknya 1000 anjing di peternakan ini. Ya, Tuan Wade, Albert berkata sambil tersenyum. Seharusnya cukup untuk berkembang pada skala ini. Selama Anda mengucapkan kata pun, saya dapat terus berkembang kapan saja di sisi saya. Ini benar-benar bagus. Kita bisa menempatkan seluruh peternakan anjing di bawah tanah. Semua dikembangkan. Charlie mengangguk puas dan berkata, kalau kamu tidak punya cukup uang, beritahu saya kapan saja. Saya pribadi sangat optimis dengan bisnismu ini. Saya bisa berinvestasi lebih banyak. Isaac mendengarkan isi percakapan antara keduanya. Untuk beberapa alasan, apa yang dia bayangkan di benaknya adalah yang dikurung di kandang anjing ini adalah semua jenis orang. Pada saat ini, beberapa orang telah datang ke gerbang kennel. Bab 2486. Albert segera membuka pintu besi yang berat, dan begitu dia memasuki pintu, dia mendengar anjing-anjing petarung di kandang di sekitarnya mulai menggonggong. Melihat ini, Albert segera berseru dengan wajah dingin. Diam. Siapapun yang berani berteriak lagi, aku akan membunuh dan memakan daging hari ini. Hebatnya. Begitu Albert berteriak, semua anjing di kandang berhenti tanpa kecuali. Albert puas dan berkata kepada Charlie, Tuan Wade, silakan ke sini. Charlie mengikuti Albert ke dalam kandang. Di tengah, dia melihat anak buah Walter, anak buah Cat Van, Matteo dan anak buahnya. Ketika Matteo melihat Charlie, matanya seperti melihat hantu. Sejak dia dipenjara di peternakan anjing dan melihat kematian Walter dengan matanya sendiri, ketakutan Matteo terhadap Charlie semakin dalam beberapa lapisan. Dia terkunci di sini sekarang, dan yang paling dia khawatirkan adalah bagaimana Charlie akan memperlakukan dirinya sendiri selanjutnya. Jika seseorang mengatur paket yang mirip dengan Walter untuk dirinya sendiri, bukankah lebih baik mati daripada hidup dalam kehidupan ini? Yang lebih membuatnya takut adalah, bagaimana jika Charlie benar-benar mengirim sekelompok hiena Afrika dibesarkan di sini? Jadi, dia melihat Charlie datang melintasi sangkar besi. Dia berlutut dan memohon, Wade, Tuan Wade, maafkan saya sadar diri saya salah. Saya mohon maafilah kami dan lepaskan kami. Pada saat ini, Albert berteriak dengan tajam. Jika kalian mengoceh lagi, aku akan mengikatmu dan melemparkannya ke anjing-anjing yang sudah lapar lebih dari 3 hari. Matteo sangat ketakutan sehingga dia gemetaran. Seperti anjing-anjing petarung yang menggonggong sebelumnya, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dalam sekejap. Albert berkata kepada Charlie, Tuan Wade, tidak masalah. Orang-orang baru ini tidak tahu aturannya. Izinkan saya melatih mereka beberapa hari. Nanti mereka akan menjadi jujur, patuh, dan jahat. Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, orang-orang ini sangat berdosa. Mereka tidak berguna. Jika kinerja mereka baik, mereka akan selamat.
Jika mereka tidak berkinerja baik, bunuh saja mereka. Albert segera berkata, "Baik Tuan Wade." Matteo bahkan lebih ketakutan ketika mendengar kata-kata Charlie. Dia tahu bahwa tidak memiliki nilai guna untuk Charlie sekarang. Karena dia sudah merekam video yang mengungkap kejahatan keluarga Schultz di bawah tekanan Charlie. Dalam hal ini, Charlie dapat menjalani hidupnya kapan saja. Pada saat ini, Albert membawa Charlie melewati kandang Matteo berempat, menunjuk ke kandang besi tidak jauh, dan berkata, "Tuan Wade, Walter ada di kandang itu." Charlie melihat ke arah jari-jarinya, dan melihat satu tempat tidur rumah sakit di kandang besi, dan ada beberapa peralatan medis di sebelahnya. Walter terbaring lemah di kasur rumah sakit, dan seluruh tubuhnya bengkak beberapa kali. Melihat Charlie datang, dia sangat ketakutan, dan pada saat yang sama sangat membenci Charlie. Bagaimanapun, dia juga putra keluarga kaya terkenal. Setelah menderita penderitaan besar beberapa hari ini, tubuhnya seperti jatuh ke dalam 18 lapisan neraka. Jadi tentu saja dia penuh dengan kebencian pada Charlie. Charlie datang ke sangkar besi, menatap Walter yang pucat dan bengkak, dan bertanya dengan prihatin, "Walter, bagaimana perasaanmu selama 2 hari terakhir ini? Apakah ada yang salah dengan bawahan saya?" Walter berseru dengan marah. Kamu benar-benar iblis." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Oh, saya iblis. Saya hanya membuat kamu ikut merasakan metode yang kamu gunakan pada orang lain." "Mengapa saya iblis?" Walter menggertakkan giginya dan meraung. "Sebaiknya kamu segera keluarkan aku. Kalau tidak, keluarga Hawkins kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarga Rothschild tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mereka pasti akan datang ke Aurus Hill membunuhmu dengan tangannya sendiri." Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Keluarga Hawkinsmu sangat kuat. Saya mendengar seorang pria bernama Steve Hawkins datang untuk mencari kamu. Apa kamu mengenal orang ini?" Bab 2487. Ketika Walter mendengar Charlie menyebut kata Steve Hawkins, ekspresinya langsung menjadi ngeri. Dia tidak menyangka ayahnya akan datang ke Aurus Hill secara pribadi untuk mencarinya. Ini tidak membuatnya merasa setengah bahagia, tapi membuatnya merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Meskipun dia menyebut nama keluarga Hawkins dan keluarga Rothschild untuk mencoba menakut-nakuti Charlie dan membuat perjuangan yang bernafas. Namun, dia menyadari dia hanyalah rubah yang menghadapi harimau. Keluarga kami hanyalah kerabat biasa dari keluarga Rothschild. Kapasitas dan energinya tidak begitu besar, yang disebut kerabat asing, pada zaman dahulu dan zaman modern, di dalam dan di luar negeri, mengacu pada kerabat kaisar, yaitu kerabat ibu raja, dan kerabat istri. Artinya sangat sederhana, yaitu kerabat luar atau kerabat yang tidak penting. Jadi, keluarga Rothschild, pada dasarnya, tidak akan maju untukku. Dan kekuatan keluarga Hawkins memang sedikit mengecewakan. Di depan Charlie, itu tidak layak disebut sama sekali. Ayah, dia datang jauh-jauh ke Aurus Hill. Dia jelas bukan lawan populer lokal seperti Charlie. Terlebih lagi, Charlie adalah tuan muda keluarga Wade di Eastcliff, Direktur M. Grant Group. Kekuatannya 108.000 juta lebih kuat dari keluarga Hawkins. Jadi, jika dia datang ke Aurus Hill, hampir tidak ada kemungkinan lain selain hanya mengirim orang ribuan mil jauhnya. Jika dia juga jatuh ke tangan Charlie, itu akan berakhir. Memikirkan hal ini, Walter berkata, "Charlie Wade, ini adalah masalah antara kita berdua. Tidak ada keseluruhannya dengan ayahku." Charlie tersenyum dan berkata, "Oh, lalu apa maksudmu?" Walter berseru, "Maksud saya sangat sederhana. Dalam kata-kata Anda orang Tionghoa, itu bukan kesalahan keluarga. Jadi jika kamu memiliki sesuatu, datanglah langsung kepada saya. Jangan libatkan ayah saya." Charlie mengangguk setuju, dan berkata dengan serius, "Walter, apa yang kamu katakan terdengar masuk akal." Walter berkata lagi, "Kalau begitu kamu harus berjanji padaku untuk tidak melakukan apapun pada ayahku." Charlie menghela napas tak berdaya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf, Walter, kamu sedikit terlambat." Mata Walter melebar. "Sedikit terlambat? Apa maksudmu?" Charlie tersenyum dan berkata,
Saya menangkap ayahmu. Aku akan membawanya untuk membahasmu sebentar lagi. Kalian, ayah dan anak, akan bersatu kembali. Walter terkejut bagai sambaran petir, dan berkata, "Kamu, mengapa kamu menyentuh ayahku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Mengapa aku tidak bisa menyentuh ayahmu? Mungkinkah ayahmu terbuat dari emas?" Walter berkata dengan mata terbelalak, "Ayahku tidak pernah memprovokasimu. Apa hakmu menyentuhnya?" Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu. "Karena kamu mengutarakan, maka aku ingin bertanya padamu. Apakah ayah Doris yang pernah memprovokasi kamu sebelumnya?" Aku, Walter tidak bisa berkata-kata. Dia tahu betul bahwa semuanya itu sepenuhnya karena kehinaannya sendiri. Jika dia tidak menyuruh seseorang meracuni ayah Doris dan memaksa Doris untuk tunduk, dia tidak akan mengalami akhir yang tersedot ini. Jadi, sekarang Charlie meminta kembali. Dia langsung menjawab. Pada saat ini, Charlie mencibir dan berkata, "Tunggu saja di sini. Aku akan mengirim ayahmu untuk bersatu kembali denganmu sebentar lagi." Setelah itu, dia berbalik dan berkata kepada Albert, "Albert, pergi ke kantormu." Albert buru-buru berkata, "Oke, Tuan Wade, silakan ikut dengan saya." Bab 2488. Saat ini, Stephen dan Steve telah dibawa ke kantor Albert oleh bawahan Albert. Karena keduanya tidak sadarkan diri dan terikat, anak buah Albert hanya harus menggunakan gunting untuk memotong pakaian mereka berdua menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya. Sampai semua pakaian kedua pria itu terputus dan hanya satu celana yang tersisa. Seorang anak buah Albert masuk. Dia memegang baskom kosong di satu tangan dan ember besar di tangan lainnya, dan berkata dengan susah payah, "Oh, ember berisi air ini sangat berat." Bill, salah satu bos kecil di bawah Albert, berjalan ke arahnya. Dia mengulurkan tangan dan memasukkan tangan ke ember, memukulinya. "Adik kecil, airmu tidak terlalu dingin. Ada apa?" Adik laki-laki, yang dikenal sebagai Selik, berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak Bill, saya ambil air dari keran kamar mandi. Udara di pipa mungkin tidak terlalu dingin." Saudara Bill berkata, "Pergi ke gudang pendingin dan ambil es yang sudah dihancurkan. Cepat." Peternakan anjing Albert memelihara ratusan anjing petarung dari berbagai ras. Semuanya ras anjing yang banyak dimakan. Untuk menjaga agar anjing petarung tetap pembohong, anjing-anjing itu biasanya diberi makan daging mentah. Dengan konsumsi daging mentah yang begitu besar di sini, Albert menghabiskan uang untuk membangun cold storage kecil, yang khusus digunakan untuk menyimpan semua jenis daging beku. Selik membawa kembali banyak bola es, dan saudara Bill menyarankannya menuangkan semua es ke dalam ember. Udara di bara segera menjadi sedingin es. Segera, saudara Bill memandang Stephen dan Steve yang tegang menjadi satu. Dia memberi instruksi Tuan Wade menyuruh menuangkan sepanci air untuk mereka masing-masing. Tapi kedua anjing tua ini terikat bersama. "Pisahkan mereka." Namun sebuah suara terdengar dan berkata, "Tidak perlu. Langsung saja siram mereka." Nampaknya air es itu Charlie yang berbicara. Ketika saudara Bill melihat Charlie datang, dia dengan cepat berkata dengan hormat, "Oke, Tuan Wade." Setelah itu, dia langsung mengambil ember dan menuangkan seluruh ember air es ke Stephen dan Steve. Ember air dengan bola es ini segera membuat Stephen dan Steve kedinginan. Itu juga membangunkan mereka berdua dalam sekejap. Dingin yang menusuk tulang membuat mereka berdua berteriak, dan seluruh tubuh mereka berteriak hebat. Di kepala Stephen, bahkan ada tumpukan terak es yang belum sepenuhnya meleleh. Keduanya ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa mereka terikat bersama dengan tali. Stephen berseru, "Kamu, Charlie, di mana kamu mendapatkan aku?" Charlie sedikit tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah bersin? Kamu datang jauh-jauh dari Eastcliff. Sebagai tuan rumah, saya tentu ingin melakukan yang terbaik. Aku sudah menyiapkan kamar yang bagus untukmu. Kamu bisa datang dan nikmati nanti." Steve di samping juga bertanya dengan wajah panik. "Kamu, siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Charlie menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Steve, kan? Ini pertemuan kita pertama kali. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Charlie, dari keluarga Wade.
Steve berkata dengan gugup. Charlie, saya sepertinya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda menculik saya? Charlie tertawa. Tuan Steve datang ke Aurus Hill untuk menemukan putramu Walter, kan? Steve melebarkan matanya dan berseru. Kamu tahu Walter? Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan. Saya tidak mengenalnya. Saya mengundang dia ke sini. Steve tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, di mana dia? Aku ingin melihatnya. Charlie tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya akan mengatur upacara reuni akbar untuk kalian, ayah dan anak, sebentar lagi. Tetapi Anda harus menunggu sedikit lebih lama. Saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi saya harus berbicara dengan Tuan Schultz dulu. Selesai berbicara dengan Steve, Charlie memandang Stephen dan mencibir. Tuan Schultz, jelaskan lebih banyak. Katakan saja apapun yang Anda inginkan. Jangan menunggu saya memaksa kamu untuk mengutarakan. Bab 2489. Mendengar kata-kata Charlie, Stephen gemetar ketakutan. Dia berkata, saya tidak tahu apa-apa. Apa yang Anda ingin saya katakan? Charlie mengeluarkan ponselnya dari sakunya, mengarahkan kamera ke Stephen, dan mencibir, saya hanya memberi Anda satu kesempatan. Katakan dengan jujur, bagaimana keluarga Schultz membunuh Helen dan Sophie. Jika saya puas, saya dapat meninggalkan Anda untuk sementara waktu. Tapi jika Anda berperilaku tidak memuaskan kepada saya akan membuat Anda terdaftar secara permanen sebagai orang hilang. Stephen terkejut. Dia tidak bodoh. Charlie mengulik dirinya dengan mudah. Di satu sisi, itu membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan di sisi lain, itu juga membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan yang cukup untuk menghadapi akibatnya. Jadi, dia berpikir dalam hati, saya menghilang dari dunia luar. Saya takut dunia luar tidak akan dapat menemukan saya sama sekali. Jika Charlie membunuhku, itu akan sulit bagi dunia luar untuk menemukan kepalaku. Yang lebih penting lagi, semua orang tahu bahwa keluarga Schultz tidak dapat diganggu. Tetapi Charlie berani melakukan sesuatu padaku. Ini membuktikan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan keluarga Schultz. Charlie tidak menganggap serius keluarga Schultz. Inilah yang paling mengecewakan Stephen. Dia tahu Charlie tidak menginginkan uang dan tidak memberikan wajah apapun kepada keluarga Schultz. Dalam hal ini, jika dia benar-benar ingin membunuh, itu akan mengucap satu kalimat. Oleh karena itu, jika dia tidak tampil cukup baik, dia mungkin akan mati di tangannya. Jadi dia menghela napas dan memikirkan dalam hatinya, saya memelihara ayah saya. Jika saya bisa bertahan hidup, ayah pasti tidak akan memaafkan saya. Tapi yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan hidup saya terlebih dahulu. Kalau tidak, reputasi ayahku akan terjaga tapi kepalaku akan hilang. Apa yang sedang aku coba lakukan? Memikirkan hal ini, dia segera berkata, Aku akan bicara. Aku ceritakan semua. Charlie menunjuk ke kamera dan berkata dengan dingin, ayo, lihat kamera dan jelaskan padaku kata demi kata. Stephen segera berkata, pembunuhan Helen dan Rosalie memang dilakukan oleh keluarga Schultz kami. Yang merencanakan ini semua ayah saya Cat Van sendiri. Ini tidak ada secara keseluruhan dengan saya. Segera setelah itu, Stephen menceritakan seluruh proses rencana orang tua Cat Van untuk membunuh Helen. Pikiran Charlie bergerak sedikit, dan dia bertanya kepadanya, oke, kalau begitu izinkan saya bertanya, mengapa Cat Van Sophie membunuh? Sophie adalah cucunya sendiri, bukankah itu tampak tidak masuk akal? Apakah dia ingin membunuh Sophie dengan tangan orang lain? Ketika Stephen mendengar ini, dia sangat gugup, napasnya tidak teratur, dan otaknya segera mulai bekerja dengan cepat. Dialah yang ingin membunuh Sophie, bukan Tuan Schultz yang bermaksud membunuh Sophie. Namun, dalam hal ini, Stephen tidak akan pernah mengakuinya. Meskipun aku tidak tahu apa yang menyukai Charlie dari Sophie, Charlie sudah menyelamatkan Sophie 2 kali di Jepang dan Aurus Hill. Ini adalah fakta nyata. Jadi, jika aku mengaku pada Charlie bahwa aku benar-benar ingin membunuh Sophie, Charlie akan lebih membuatku marah. Memikirkan hal ini, Stephen memikirkan sebuah rencana dan berkata, sejujurnya, sebenarnya,
ayahku juga sangat tidak puas dengan Sophie. Dia merasa Sophie selalu membela ibunya Helen. Ayahku bahkan curiga bahwa Sophie sama sekali bukan dari keluarga Schultz. Jadi dia berencana membunuh dan Helen sekaligus. Charlie memandang dengan penuh minat dan bertanya, apakah itu benar-benar masalahnya? Stephen mengangguk tegas dan berkata, sungguh, semua yang saya katakan itu benar. Charlie mencibir dan berkata, menarik, sangat menarik. Stephen memandang Charlie dan merasa gugup untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa maksud Charlie. Bab 2490. Dia tidak tahu apakah Charlie percaya apa yang dia katakan atau tidak. Atau jangan-jangan dia sudah tahu bahwa dia ingin membunuh Sophie. Jadi, dia memutuskan untuk melakukan segala kemungkinan untuk membuat Charlie percaya pada dirinya sendiri. Dia bercerita lagi. Sebenarnya, ayah saya sangat tidak puas dengan keluarga saudara laki-laki tertua saya. Dia segera mengirim saudara laki-laki tertua saya ke Australia lalu menarik hak patriark dan warisannya. Ayahku bukan hanya ingin membunuh Helen dan Sophie. Sebelum aku datang ke Aurus Hill, dia juga ingin aku menempatkan Jamie di bawah tahanan rumah. Tapi Jamie bereaksi cepat dan berhasil melarikan diri. Bawahan keluarga Schultz sudah mencari keberadaannya di mana-mana. Di sisi lain, seperti adiknya Sophie, pintu dibersihkan langsung. Setelah mendengarkannya, Charlie menghentikan rekaman video dan mengerutkan kening. Stephen, kamu terus mengatakan bahwa ayahmu ingin membunuh Sophie. Tapi menurut apa yang saya pelajari dari tempat lain, sepertinya tidak benar. Mengapa kamu menaruh kesalahan pada ayahmu? Stephen terkejut dan berkata, tidak, saya tidak peduli dengan ayah saya. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Kebenaran, Charlie mencibir. Yah, aku akan memanggil seseorang untuk menghadapimu. Charlie segera berkata kepada Albert. Albert, bawa Matteo kemari. Ketika Stephen mendengar kata-kata Matteo, dia sangat ketakutan hingga kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyangka Matteo masih hidup. Dia tidak mengira Matteo ada di tangan Charlie. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir. Matteo adalah pengawal pribadi lelaki tua itu. Dia datang untuk membunuh Helen atas perintah lelaki tua itu. Dia tahu lelaki tua itu tidak memberi perintah untuk membunuh Sophie. Saat dia datang, apakah aku akan tahu? Awalnya, Stephen dibekukan menjadi anjing mati oleh baskom berisi air dingin. Sekarang, dia mulai berkeringat dan gugup. Dia memandang Charlie dengan panik, dan berkata dengan ragu-ragu, Charlie, kamu tidak boleh percaya Matteo. Orang itu selalu menjalankan kereta dengan mulut penuh kata-kata, dan dia tidak memiliki kebenaran-kebenaran kata pun. Charlie tersenyum kecil. Tunggu saja. Kalian berdua bisa saling berhadapan di sini. Stephen sangat gugup. Dia bertanya-tanya apakah Charlie akan melihat triknya saat Matteo datang. Matteo yang mengenakan borgol dan gelang kaki, dibawa oleh anak buah Albert. Saat Matteo berada di luar sebelumnya, saat melihat Charlie, dia langsung berlutut dan memohon belas kasihan. Sekarang dia melihat Charlie lagi. Dia langsung berlutut dan memohon beberapa kata lagi. Dia tidak memerhatikan ada dua orang parubaya di ruangan itu. Setelah melihat lebih dekat, dia mengenali salah satu dari mereka adalah putra kedua keluarga Schultz, Stephen. Kali ini, Matteo kaget bagai disambar petir. Dia tidak pernah bermimpi dia akan bertemu putra kedua dari keluarga Schultz di sini. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih takut pada Charlie. Karena dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Charlie akan begitu nekat menangkap putra kedua dari keluarga Schultz. Melihat ketakutan kaki Matteo gemetar, Charlie memandangnya, menunjuk ke arah Stephen dan bertanya dengan dingin. Matteo, kamu kenal orang ini? Matteo cepat-cepat mengangguk dan berkata dengan hormat. Tuan Wade, saya kenal dia. Dia putra kedua keluarga Schultz, Stephen. Stephen menatap Matteo dengan gelisah dan mengingatkan, Matteo, di depan Tuan Wade, kamu harus memperhatikan apa yang kamu katakan. Kamu harus bertanggung jawab dengan semua yang kamu katakan. Charlie mengerutkan kening dan bertanya pada Stephen, apakah aku mengizinkanmu bicara? Setelah itu, dia menunjuk Stephen dan memerintahkan Albert. Albert, tampar dia.
Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.